Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana perjalanan hidup kita sampai hari ini? Kita sudah berada mendekati akhir tahun 2024. Tentu saja ada banyak peristiwa yang kita lewati, baik itu hal-hal yang menyenangkan ataupun hal-hal yang menyedihkan. Apapun yang sudah terjadi, kita harus tetap mengucap syukur, sebab kita tidak dapat memutar kembali apa yang sudah terjadi. Kita tidak bisa memutar ulang waktu yang sudah kita lewati. Kasih setia Tuhanlah yang membawa kita untuk dapat bersyukur, sebab dalam segala keadaan Tuhan tetap baik dan setia dengan janjinya. Hanya oleh karena kasih dan anugerahnya kita dapat menikmati kehidupan hingga saat ini. Firman Tuhan hari ini berkata, "Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa." Mazmur 16 ayat yang 11. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita, sekalipun jalan kehidupan kita penuh dengan pergumulan, kesulitan, dan tantangan, namun kasih setia Tuhan melingkupi kita yang membawa kita untuk tetap memiliki sukacita di dalam Tuhan. Ada makna dan pelajaran iman yang berharga di setiap pergumulan yang datang. Kita harus belajar untuk melihat kasih penyertaan Tuhan, sebab jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Dalam kemahakuasaannya, jalan Tuhan memimpin kita kepada kehidupan. Di dalam Tuhan juga mengalir sukacita yang berlimpah-limpah. Sukacita adalah bagian dari kasih karunia Tuhan, luapan kebaikan Tuhan. Sukacita dari Tuhan berbeda dengan sukacita yang datang dari dunia. Tuhan menaruh kesenangan di dunia ini agar kita dapat menikmati sukacitanya di dalam hubungan kita dengannya. Tuhan merancang sukacita adalah untuk memperkaya hidup kita, khususnya di dalam pengenalan kita kepadanya, serta meningkatkan kepercayaan kita akan kehadirannya. Tatkala kita dapat merasakan sukacita dari Allah, maka kita juga dapat berbagi sukacita dengan orang lain, khususnya dengan keluarga kita. Maka hal ini penting untuk kita perhatikan, bahwa kita harus melihat kehidupan yang kita jalani dari rencana Tuhan, bukan dari keinginan diri kita sendiri. Ketika seseorang mencari kepuasan hidup melalui kesenangan yang berasal dari dalam dirinya sendiri, maka ia akan menjadi frustasi karena hal-hal tersebut tidak pernah dirancang untuk menghadirkan makna hidup yang sebenarnya. Tidak sedikit seseorang menjadi kecewa dengan kehidupan yang dijalaninya, sebab banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Terlebih lagi ketika seseorang menempatkan kesenangan diri sendiri menjadi motivasi hidupnya, maka tidak sedikit mereka akan mengorbankan keluarganya, pernikahannya, pekerjaannya, bahkan imannya demi memuaskan kesenangan diri sendiri. Bila kita terobsesi untuk menemukan kebahagiaan dan kepuasan di luar Tuhan, maka kita akan kecewa dan hidup kita akan serasa hampa. Tuhan merancang kesenangan sedemikian rupa adalah bertujuan agar kita dapat lebih dalam merayakan kebaikannya bersamanya. Sehingga nyanyian syukur yang mengalir keluar dari hati kita adalah benar-benar tulus yang didasarkan kepada kebaikan Tuhan. Kesenangan adalah buah dari relasi atau hubungan kita yang benar dengan Tuhan, sehingga kita dapat membangun relasi atau hubungan yang benar dengan orang lain. Memahami hal ini akan menolong kita untuk lebih dapat memaknai hidup secara benar, yang kemudian mendorong kita untuk menjalani hidup dengan benar juga. Jadi, nikmatilah anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Bukan lagi untuk mengejar kepuasan diri, kesenangan diri,
melainkan untuk merayakan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh diingatkan oleh firman Tuhan bahwa jalan kehidupan bersama dengan Tuhan selalu mendatangkan kehidupan, bahwa sesungguhnya bersamamu sukacita dan damai surgawi itu akan terus mengalir di tengah-tengah pergumulan, kesulitan, dan tantangan hidup yang harus kami lalui. Terima kasih Engkau senantiasa bersama dengan kami. Sekarang bantu kami, ingatkan kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami benar-benar senantiasa melihat anugerah-Mu itu, dan kami boleh menikmati anugerah itu dan hidup berdasarkan anugerah. Terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Nikmati dan rayakan hidup hari ini dengan bersyukur dan menjalaninya dengan penuh hormat dan takut akan Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus, dan pimpinan Roh Kudus memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.